Selamat datang, Grandmaster. Latihan kalian bagus. Pesta sambutan hari ini harus sempurna. Xiao Zhou, semua meriam hormat, ganti jadi 99 tabung. Meriam Kaisar, siapkan lagi karpet merah 100.000 meter. Lalu, Ma, Wah, keren banget. Ma, siapa yang mau datang sih? Cuma pesta sambutan aja, tapi pakai meriam kaisar. Dan 99 tabung. Gubernur juga nggak gini. Sekarang lagi, hubungan kita sama 3 keluarga besar lagi tegang. Kayak gini jelas banget. Siapa sih sebenarnya? tentu saja ayah kalian. Masih mau kabur? Kamu masih mau lari? Turun sana. Menyerah nggak? Nyerah. Bos Long nyerah. Hahaha. Murid baik, aku sudah kasih tahu istrimu. Hari ini kamu turun gunung. Terima kasih ya, Guru. Haha. 20 hari di gunung. Akhirnya bisa pergi. Pulang ke rumah. Apa? 20 hari? Aduh. Muridku, kamu nggak tahu ya? 1 hari di gunung sama dengan setahun di dunia. Aduh. Mak, gawat, kakak hilang. Dia ninggalin surat. Katanya bakal cepet balik. Juga suruh kita nggak cari dia. Apa? Oma, maksudmu kakak, jangan-jangan beneran pergi? Aku nggak setuju. Siu, dulu ayahmu karena keluarga Liu nggak setuju aku sama dia, makanya dia pilih pergi bertapa. Kenapa kamu nggak bisa ngerti dia? Sekarang dia udah kuat banget. Paling nggak udah level master. Nanti di depan semua orang penting Haichang aku bakal umumkan perusahaan dikasihin ke dia. Nanti perusahaan bisa makin kokoh. Ma, beneran? Ayahku itu master, berarti aku bisa hajar siapa aja dong. Lihat gaya kamu yang butuh dididik. Nanti biar ayahmu ajar kamu baik-baik. Aku nggak setuju. Liu Xiu, kenapa dia seenaknya pergi juga datang sesuka hati? Terus mau rebut perusahaan yang udah kamu bangun susah payah selama ini. Kamu hamil duluan sebelum nikah, waktu diusir keluarga Liu. Dia di mana? Kamu bawa aku dan adik, 2 beban tambahan. Saat mulai dari nol, dia juga di mana? Sekarang perusahaan baru mulai bagus. Dia mau balik nikmatin hasil. Mimpi aja. Kamu, aku udah bilang ke kamu, ayahmu itu. Dia memang nggak bertanggung jawab, Dit. Masih mau ambil semua untung. Bertahun-tahun ini, kita juga bisa bertahan. Sekarang juga nggak butuh dia. Cuma seorang master kan. Sekarang juga bisa. Cariin satu buat kamu. Kak, Siu, Kak, kakakmu itu selalu menepati janji. Sepertinya dia beneran pergi cari orang sakti tersembunyi. terus harus gimana? Terus kita cari dia di mana? Pak Liu, semuanya sudah siap. Semua persiapan selesai. Pesta bisa mulai kapan saja. Iya. Danggui, tamu dari Haicheng, atur saja. Lalu kakak gimana? Aku akan telepon dia. Dengar-dengar Gunung Kunlun tempat tinggal para dewa. Aku pasti bisa cari pertapa sakti. 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 Sudah berapa kali aku bilang, sekarang banyak masalah. Kepala keluarga besar Haicheng mulai bergerak. Katanya sedang riset meriam orbital penghancur bintang. Harus segera temukan Dewa Tua. lihat itu apa? Wah. Ya ampun, beneran dewa. Hei dewa, dewa. Dewa,
Raja suruh aku ronda gunung. Aku keliling dunia. Pukul jenderangku. Rem dadakan, pegangan yang kuat. Sudah kubilang pegang yang kuat. Bodoh, kamu ngapain? Bro, ini jalannya gimana? Ke kiri apa ke kanan? Ayo, turun. Si bodoh Chun. Lihatlah. Waduh. Jalan yang kita lewati 20 hari lalu, kok jadi begini ya? Pohon ini makan obat ya? Mau kemana? Hei, Orang sakti. Sakti. binatang celaka. Ayo maju. Nona, di gunung ini nggak ada orang sakti. Tapi lumayan banyak, binatang aneh dan buas. Kamu sendirian ke sini nggak aman. Lebih baik cepat pulang saja. Bunuh ular dari jauh, dorong darah. Ahli utama. Aku beneran ketemu orang kuat yang bersembunyi. Ayo pergi. Tunggu. Kamu mau kemana? Aku mau lihat apa arah kita sama. Aku mau masuk kota. Jangan-jangan orang sakti malah nyasar. Kalau enggak keberatan, aku bisa antar kamu. Aduh, aku. Dibawa kemana nih aku? Dulu ini tanah ladang kan? Aku juga baru. Pergi 20 hari lebih saja. Woody. Iya kan? Kelihatannya kamu lama nggak ke kota ya? Sebenarnya nggak lama. Terakhir aku kesini, Haicheng belum ada gedung ini. Pantas kamu dibilang jagoan. Gedung ini aja udah dibangun belasan tahun. Awas. Siapa yang nggak sopan banget sih? Buang sampah sembarangan. Woody, lihat. Lo anak kecil maki gue? Lu yang buang ya? Iya, terus kenapa? Lu... Wah, bawa cewek cantik juga. Haha, bilang dari dulu dong. Ayo main sama abang. Bos. Ngapain bengong? Semua hajar. Pergi. Apa? Pendekar. Minimal udah level Shantian. Tunggu aja lo. Ayo pergi. Makasih ya. Santai aja, nggak usah sungkan sama gua. Kamu nyelamatin aku lagi. Bro. Nggak apa-apa kan? Makasih bro. Zokun itu penguasa Haicheng. Keluarga Zhou punya banyak jagoan. Kamu harusnya buru-buru sebelum mereka pulang. Keluar kota dulu sembunyi. Sembunyi? Tunggu mereka datang. Aku tampar langsung terbang semua. Cuma segerombolan semut. Butuh bos buat sembunyi. Ganteng, hebat, kuat pula. Sudah 2 kali selamatin aku. Kayak takdir aja. Asal Woody mau bantu. Buat apa lagi ya? Bapak brengsek nggak bertanggung jawab itu. Mau apa? Woody, aku... See you. Akhirnya kamu angkat telepon. Mana aku juga lagi mau cari kamu. Udah, cepet pulang. Aku... Pulang. Woody, ibuku suruh aku pulang. Kalau kamu nggak keberatan. Oh gitu ya? Kamu juga udah nemenin aku seharian. Makasih banget ya. Kamu nggak ikut pulang bareng aku. Kenapa aku harus pulang bareng kamu? Nggak apa-apa. Oh, boleh minta nomormu? Oke,
Siap. Astaga, pantesan jagoan. Masih pakai Nokia. Udah ya. Sampai jumpa. Hey Dada. Bro, nggak keluar kota nggak apa. Tapi ngapain duduk di sini? Bukannya kamu bilang keluarga Joe bakal balas dendam? Makanya aku nunggu di sini. Aduh, nanti yang datang bukan cuma Zhou Kun. Belakang Zhou Kun ada Raja Iblis keluarga Liu, Liu Dangui. Keluarga Liu. Ya, benar. Keluarga Liu. Bukankah itu keluarga aslinya Qing Qing? Cuma tahu ngelarang. Aku dan Qing Qing bareng. Aku malah mau banget. Dari dulu aku nggak suka keluarga Liu. Pas banget buat hajar dia. Ah, Hajar aku? Aku mau lihat siapa segitu kuatnya. setan beneran datang. Tuan Muda Liu, ini orangnya. Sama keledainya juga. Bunuh aja mereka. Hahaha, siap. Serang. Apa-apaan ini? Minggir! Tuan Muda Liu, tahan dulu ya. Aku panggil orang. Kamu? Kamu apaan sih? Nggak lihat-lihat dulu? Nggak terima? Kamu imut juga. Berani mukul aku. Tahu nggak bokap gue siapa? Bokap gue master loh. Biarin deh master kamu. Biarin kamu maki aku. Biarin kamu makan bawang. Biarin kamu nggak sikat gigi keluar rumah. Seumur hidup, yang paling aku benci adalah tukang sewenang-wenang. Pergi. Kau tunggu saja. Tunggu ayahku pulang, pasti kau habis. Berani datang. Akan aku gebuk kau sama ayahmu? Oke. Ayahku hari ini ada di Hotel Haicheng. Punya nyali datang saja. Hah? Bro, kamu dewa ya? Hei, Akhirnya kau angkat telepon. Lagi di mana? enggak kok. Aku mau sampai rumah. Tapi kota ini berubah bener-bener gede banget. Langsung saja ke hotel besar Haicheng. Aku sudah siapin jamuan makan penyambutan. Pesta sambut pulang. Baru bentar aku keluar. Perlu segitunya. Pasti perlu dong. Oke. Tunggu aku. Iya. Ayo, keledai bodoh. Aku naga, bukan keledai. Ya Tuhan, beneran dewa? Ma, Hai, dasar anak bandel. Akhirnya kamu pulang juga. sudah ku bilang, aku nggak mau datang ke acara orang itu. Kamu suruh pulang, juga percuma. Siapa itu orang itu? Sudah sering ku bilang. Dulu ayahmu, karena keluarga Liu nggak setuju. Aku sama ayahmu bersama, makanya dia pilih pergi ke gunung. Nggak perlu, Ma. Aku nggak peduli dia. Punya alasan apa? Dia ninggalin aku. Sama adik 20 tahun. Nggak salah kan? Udah, Ma. Ku dongeng bentar. Waktu keluar kemarin, aku ketemu pahlawan hebat. Ganteng banget lagi. Dan juga jago banget. Kalau dia bisa masuk perusahaan, pasti lebih bisa diandalkan daripada cowok bajingan itu. Ma! Udahlah, jangan mikirin. Orang brengsek itu lagi. Sepertinya mau bikin. Siu terima Wudi. Harus pelan-pelan. Sudahlah. Jangan bahas itu lagi. Cepat cerita ke Mama. Kamu itu sama si pahlawanmu itu mulai suka dia ya? Ma, jangan ngomong gitu. Aduh, masih nggak ngaku aja. Mukamu sampai merah. Takut Mama nggak setuju kalian jadian? Gini deh, kamu itu ajakin dia ke pesta. Mama mau lihat langsung, seberapa bagus pria ini. Hebatnya dia, sampai bikin anak Mama sampai tergila-gila gini. Hah? Aduh. Aduh, susah nih. Cari alasan apa buat ngajak dia keluar, ya? Hahaha. Mobilku ini mesin turbo 4 silinder 0 ke 100 km/jam. Cuma 2 detik paling. Nggak usah ngomong gitu deh. Di seluruh Haicheng,
Siapa punya mobil lebih bagus dari aku? Bro, kenapa? Keledai? Apa? Halo? Budi, ya? Siapa? Apa? Aku Lucio. Pernah nganter kamu ke Haicheng. Oh itu kamu ya? Ada apa cari aku? Bisa datang sebentar ke pesta di Haicheng Bar. Itu Hai, bukankah itu tempat Cincing suruh aku pergi? Oke deh, aku segera ke sana. Hai. Yuk, jalan. dia malah nggak tanya kenapa, langsung datang. Kak, ada apa sih? Kok happy banget? Jangan ketawa mulu. Kak, masa aku harus datang sambil nangis? Kok muka kamu bengkak? Berantem lagi? Serius? Kamu ya, seharian nggak ngapa-ngapain. Cuman main sama teman-teman nakal itu. Nanti kamu nangis. Kak, aku cari mama. Mana mama? Mama di dalam. Oh, Ma. 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 Kamu harus bela aku. Nah, aduh. Kenapa wajahmu begini? Ma. Bukankah ibu suruh aku undang tamu? Siapa sangka tiba-tiba ada orang muncul. Dia tamparku kiri dan kanan. Dia juga bilang, katanya aku punya ayah tapi nggak dididik. Apa? Kurang aja. Tenang, ayahmu sebentar lagi pulang. Nanti pasti ayahmu bela kamu. Ma, pastikan suruh ayah pukul dia sampai kapok. Oke. Beneran? Yes. Ma, kamu paling baik. Acu, Siapa sih yang ngomongin aku di belakang? hei kamu ngapain? Tahu kok nggak, ini tempat apa? Kok bawa keledai jelek sih? Hei, Kamu yang keledai. Semua keluargamu keledai. Siapa? Siapa yang ngomong? saran aja. Jangan hadang keledai keras kepala ini. Kamu lihat sendiri. Dia ngamuk, bisa gigit orang juga. Berani juga kamu datang. Anak kecil, punya nyali juga. Kamu tahu, ini tempat apa? Tahu kan hari ini, hari apa? Semut aja berani. Kamu jago berantem. Tapi, bisa lawan master nggak? Lupakan Cincing yang panggil aku. Mending jangan cari masalah. Biar dia nggak susah. Bro Kun lihat dia ketakutan. Pergi sana, pergi. Takut kan? Anak penakut, bangkrut. Haha. Sebelum aku marah, mending cepet pergi. Hei, kamu bilang apa? Apa ini? Kalian ngapain? Budi, kamu datang. Iya, Wah, cewek cantik. Ini wilayah master. Cowok ini nggak bisa lindungin kamu. Bang Kun emang jago ya. Baru balik ke Haicheng. Dia naksir putri sulung keluarga Liu. Apa? Hah, ini Nona besar Liu. Nona besar. Aku bilang, tadi cuma salah paham. Percaya nggak? Kamu suruh orang bertindak semaunya itu juga salah paham. Menggodaku juga salah paham. Suruh orang tahan di sini itu juga salah paham. Aku... Keluarga Liu nggak sambut kamu. Pergi. Aduh. Kakakku kok bela cowok ini sih? Budi, nggak nyangka kamu datang secepat ini. Gila. Kakakku kan biasanya dingin. sekarang buru-buru ketemu orang, makanya lebih cepat. Kenapa? Nggak boleh lihat kamu kayak gini. Ayo, aku antar masuk. Gila sih. Kakakku sampai berubah jadi kayak gitu. Nggak bisa. Kakak. Kakak.
Kenapa buru-buru gitu? Ada apa sih? Kak, dengerin. Mama mau bicara sama kamu. Oh iya, Mama juga bilang kamu harus ke atas sendiri. Apa Mama udah tahu? Woody udah datang. Dia tamu penting undanganku. Tolong bantu jagain dia. Pasti dong. Kalau tamu penting, kita harus layanin baik-baik. Maaf ya, aku pamit dulu. Nggak apa-apa, pergi aja. Pelan-pelan ya, Kak. Liu Xiu itu kakakmu. Sial banget, apes banget deh. Cih, dasar imut licik. Kakakku udah pergi, masih berani songong juga. Tahu nggak siapa ayahku? Ayahku itu legendaris loh. Guru bela diri terkuat. Brengsek. Denger nggak tuh? Mau hidup nggak? Cepat sujud minta maaf. Belum pergi juga. Kamu Kalian semua semut aja nekat cari mati ya. Siapa nih bocah? Berani lawan Liu Xiao? Bawa keledai segala. Jangan-jangan dari desa kampungan nih. Siapapun, nanti tetap harus sujud. Dengar nggak? Cepat sujud. Minta maaf ke aku. Nanti ayahku datang. Satu tangan aja bisa bikin kamu sampai berak celana. Liu Danggui. Liu Danggui. Ada yang aneh. Kok kamu cepat pulang? Kak, kenapa kamu... Baru naik ke atas aku ketemu ibu. Dia sama sekali nggak cari aku. Sebaiknya kamu jelaskan ke dia. Itu ibu. Dia juga sudah tua, kan? Aku mau lihat siapa berani ganggu anakku. Kamu? Iya, dia. Dia yang ganggu anakmu. Liu Danggui. Woody itu suka bela kebenaran. Pasti kamu duluan yang ganggu dia. Kak, kok kamu malah bela orang lain? Ngomong gitu sih. Aku cuma lihat masalahnya aja. Lagian Woody itu bukan orang luar. Kakak, kamu tertipu sama si imut ini. Nona Liu, Tuan Muda Liu benar kok. Orang ini malah hina ayah Anda. Dia juga bilang mau hajar ayahnya juga. Ini keterlaluan kan? Kamu nggak usah ikut ngomong. Ayo pergi cepat. Dan lagi Woody bukan orang begitu. Kakak, kenapa sih kamu nggak percaya aku? Lagi pula, lihat, dia bantah nggak? Nggak ada. Kamu itu... Cing Cing. Kenapa kamu... Aduh, nama ibuku juga nggak boleh kamu sebut. Mana ayah? Orang lain udah berani ganggu anakmu, sampai segini. Dia udah datang. Dengar nggak? Ayahku udah sampai. Kalau nggak mau mati, cepat sujud minta maaf. Ma, kamu ngapain sih? Nak, cepat panggil ayah. Nak, cepat panggil ayah. Ah, bukan. Cing Cing. Ini sebenarnya... Kamu, kenapa kamu panggil? Nama ibuku lagi, sudah kubilang, harus lebih hormat. Liu Danggui, hormatlah. Woody itu temanku, aku yang undang. Kakak, Sudah. Kalian berdua sopan sama saya. Dia... Itu ayah kalian. Saya... ibu, orang lain sudah bully anakmu. Kenapa kamu malah suruh aku anggap dia ayah? Tidak sopan banget. Apa maksudmu anggap penjahat ayah? Dia ayah kandung kalian. Bukan. Siapa bisa jelasin ini apa sih sebenarnya? Oh. Aku tahu. Pantas aja, bos. Cepet banget sadar. Dunia udah... Pasti aku lagi mimpi. Mimpi. Ah. Aneh. Ini bukan mimpi. Bego banget. Danggui, bukannya kamu sering bilang mau ketemu ayahmu? Jangan bengong. Cepat, ayo panggil. Jangan bego gitu. Siu, aku nggak mau. Kamu marah lagi sama aku. Maaf ya. Anak-anak baru pertama kali lihat kamu. Kasih mereka waktu, biar mereka nerima dulu. Bukan gitu. Kayak aku malah lebih butuh waktu buat menyesuaikan diri. Cing Cing. Ini.
Kamu sudah pergi bertahun-tahun, banyak yang sudah berubah. Kaget itu wajar kok. Nanti setelah kamu pegang perusahaan dan kita adakan pesta nikah lagi, aku bakal pelan-pelan ceritain ke kamu. Ma, Xiu, kenapa lagi ya? Aku nggak setuju. menyerahkan perusahaan ke orang lain. Siapapun pasti nggak setuju. Iya. Bos Liu benar-benar kurang bijak. Acara dibuat besar-besaran. Cuma buat si kecil itu lancar jalan. Berarti kita dijadiin bagian pamer cinta mereka, gitu kan? Ya, aku juga nggak setuju. Kenapa perusahaan harus dikasih si kecil itu? Liu Danggui, Kak, ngapain sih? kalau nggak bisa ngomong, diem aja. Kak, aku ini bantuin kamu loh. Ma, perusahaan bisa dikasih ke Woody. Hah? Kak, kamu nggak mau dengar apa yang kamu bilang? Selesai sudah. Aku lupa kakakku juga jatuh hati sama dia. Tapi kalian nggak bisa bareng. Xiu, Ngomong apa sih kamu? Ma, Woody itu yang pernah aku ceritain orang itu. Katanya mama mau ketemu dia. Aku kira mama mau ketemu calon menantu. Tapi aku nggak nyangka, kamu mau nikah sama dia? Hah? Xiu, Dia itu ayahmu. Bu, kamu bercanda ya? Jangan-jangan kamu mau bilang, dia ayah kandungku. Kalau bukan, kenapa aku? Bu, bisa nggak ngomong yang bener dikit? Lihat Woody itu. Mana kelihatan umur 30-40-an? Masa kamu bilang waktu dia kecil, kamu udah hamilin kami? Pokoknya, hal lain aku nurut. Aku tahu belakangan ini ibu hidup sendirian. Tapi rebut cowok yang aku suka, jangan harap. Bukan Xiu, kamu. Bukan itu. Kalian, stop. Kalian berdua, dengar aku ngomong bisa. Ini sebenarnya gimana sih? Cing. Sebenarnya, Masa nggak ngerti juga sih? Tiga keluarga besar. Apa maksud 3 keluarga besar? Sejak kapan Hai Cheng punya 3 keluarga besar? Tuan Zhou, Tuan Muda Zhou, ayo. Zhou Kun, pengkhianat. Ini untuk ayahku, pesta penyambutan. Kami tak welcome kalian, orang dari 3 keluarga besar. Kalau pintar, cepat pergi dari sini. Kalau tidak Mau apa? Hah? Kalau kami nggak datang, kami nggak tahu. Bos Liu Group ini, pemimpinnya ternyata mau sama putrinya sendiri bikin drama 2 cewek rebut 1 cowok. Kamu bikin malu keluarga elit Hai Cheng. Benar-benar bikin malu. Tuan Zhou, jangan ngaco sama aku. Ngaco. Presiden Liu, kamu anggap kami semua buta ya? Kamu pikir kita nggak lihat apa-apa? Berani bilang kamu nggak rebutin cowok itu sama Presiden muda Liu? Cowok muda itu. Kenapa bawa-bawa aku lagi sih? Iya. Kita jelas melihat semuanya. 2 cewek rebut 1 suami, malah ibu sama anak. Ini bener-bener aneh banget. Woody adalah suamiku, juga ayah si Yi. Urusan rumah tangga kami nggak ada urusan sama kalian orang luar. Presiden muda Liu, kata Presiden Liu, pacar yang kamu bawa pulang, itu ayahmu ya? Hah? apa urusanmu? Pergi? Keluarga Liu memang kotor banget. 2 wanita rebut 1 lelaki, bikin malu Hai Cheng aja. Aku kesini hari ini mau wakili Hai Cheng dan semua keluarga besar buat ambil kembali semua aset yang dulu gubernur berikan pada keluargamu. Semua properti itu, termasuk Grand Hotel Hai Cheng. Ketua keluarga Zhou, apa maksudmu ini? Hei Zhou, kamu nggak takut bikin masalah, lalu sama-sama rugi? Dua-duanya rugi. Kenapa harus begitu? Karena kalian semua payah. Grandmaster kembali. Hari ini aku buat kalian lihat sendiri. Apa itu Grandmaster? Tuan Qin. Lompat di udara. Tenaga dalam dikeluarkan Grandmaster. Padahal ini gampang. Harus banget pamer gitu. Kira semua orang sehebat bos. Kamu keren banget. Aduh,
Lumayan lah, kalian tahu dikit. Kalau begitu, guru silakan mulai. Ku dengar, pesta cuci bersih ini dibuat khusus untuk Grandmaster. Makanya, aku datang ke sini. Grandmasternya mana? Iya, yang Pak Liu bilang itu, Grandmaster belum muncul. Jangan-jangan palsu ya? Ngomong kosong. Kamu kira Grandmaster itu semudah sawi di seluruh Jiang? Nggak bisa kumpul 5 jari. Keluarga Zhou ada Grandmaster. Terus grup Liu kita bakalan tamat dong. Kalaupun Grandmaster, hotel ini milik grup Liu saya. Bahkan gubernur pun nggak berhak sembarangan ambil. Kalau hari ini saya memang mau ambil, gimana? Coba aja. Habis deh. Gimana dong sekarang? Kok ayahku belum datang sih? Salah kamu nih. Aduh. Kenapa jadi nyalahin aku lagi? Ini ngaruh apa ke aku? Hah, aku juga nggak tahu. Ada apa sih? Bisa nggak ada yang datang? Ngomong ke aku dong. Keluarga Zhou emang hebat. Salah satu dari 3 keluarga besar. Langsung keluarin Grandmaster. Keluarga Liu kali ini bakal susah. Iya, siapa juga yang bilang enggak? Sejak Tuan Liu keluar dari keluarga Liu, sudah nggak bisa pakai pengaruh keluarga Liu. Nggak sanggup lawan keluarga Zhou. Tapi grup Liu juga nggak jelek. Katanya masih punya setengah Grandmaster jadi tamu kehormatan tuh. Tuan Liu, Tuan Muda Liu, saranku ya, pintar-pintar lihat situasi. Mendingan cepat, serahin aset-aset keluarga Liu kalian, sekarang juga. Oh iya, kalau kalian, ibu sama anak bisa nemenin di ranjang. Dan bikin aku seneng banget. Aku bisa kasih kalian, makan kok. Hei, anak itu. Aku memang nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku bisa dengar kata-katamu. Berani ganggu wanitaku. Mau mati ya lo? Woody udah anggap aku ceweknya ya. Kamu masih kayak dulu. Masih suka belain aku. Kamu pengen mati ya? Orang-orang datang serang. Lihat aja siapa yang berani. Ketua keluarga Zhou, keluarga Liu. Sudah sabar bertahun-tahun, tapi kita nggak selemah itu. Bos Liu. Pengkhianat. Bos Liu, sekarang satu-satunya. Setengah Grandmaster di sisimu sudah berbalik arah. Apalagi yang kamu punya? Cuma sisa orang di dekatmu. Mereka ini baru tahap dasar. Katanya, kayak telur lawan batu. Orang biasa lawan pohon besar, cuma buang nyawa aja. Aduh, mati ya, mati aja. Lagian mereka cuma orang luar. Kupikir, Bos Liu, kamu juga mikir begitu kan? Burung bagus cari pohon kuat. Jangan korbankan hidup cuma buat Liu. Jangan sia-siain nyawa sendiri. Pindah ke pihak keluarga Zhou masih sempat kok. Pas. Menurutmu semut-semut ini bakal takut mati nggak? Bisa aja berkhianat ya? Tenang aja. Selama gua ada, mereka nggak bakal bikin masalah. Bos Liu, saya punya keluarga, ada orang tua dan anak. Pergi sana. Siapa lagi mau pergi? Di sana pergi semua. Kalian semua pengkhianat. Dasar sampah. Tuan Liu, sekarang kamu mau sok kuat pakai apa? Cuma sisa orang biasa di sampingmu. Masih ngarepin mereka bantu kamu jagain bisnis besar ini. Dengar ya, itu mimpi di siang bolong. Hei, kamu lupa ya? Aku masih di sini. Kamu diam aja, sampai lupa sama kamu. Untung ada kamu. Kalau bukan karena kamu, kita nggak bisa lihat ibu dan anak Liu rebutan suami, seru banget. Kamu malah ikut sibuk. Ini semua salah kamu. Jangan tarik-tarik aku. Kenapa harus kamu sih? Tarik-tarikan gini. Danggui, hormati ayah kamu dikit. Ma, dalam situasi kayak gini, kenapa masih bela cowok manis ini sih? Oh ya Woody, kamu pasti bisa bantu Liu lewatin masa sulit ini kan? Cuma badut-badut semua itu. Sekali tampar juga kelar. Hal kecil doang kok. Beneran? Sombong banget. Kampungan kamu. Nggak anggap kamu sampah aja. Disapu ya udah. Kamu kayak hidung babi, colok daun bawang. Malah pamer gitu. Tuan Zhou, aku pernah lihat dia bertarung. Kayaknya dia seorang ahli shantian. Wah, ahli shantian ya. Wah, itu hebat banget. Iya. Tapi hari ini kamu sial besar.
Guru aku itu seorang ahli master loh. Master? Kupikir master itu bakal sangat hebat. Jangan bilang soal aku. Bahkan Dashun dari rumahku, satu helai bulunya aja nggak sebanding. Kamu? Bocah, berani-beraninya samain binatang ini dengan aku. Aku bunuh kamu. Pak Chin, sebagai master, kalau kamu bunuh bocah sentian kayak begini, jatuhin martabatmu. Iya. Cuma bisa omong doang, buat apa? Tetap aja sampah. Betul. Cuma satu Shantian kan? 3 keluarga besar kita. Ada ratusan Shantian. Satu orang ludah saja, udah bisa bikin kamu tenggelam. Sudah cukup. Satu sisi bilang Zongxi, sisi lain bilang Shantian. Kupikir hebat. Ternyata nggak juga, cuma sampah. Tua bangka. Ngomongin kamu. Sudah kubilang, kamu dibandingkan si Dasyachun keluarga kami, satu bulu pun nggak sebanding. Kalau nggak percaya, ayo buktiin. Sini aduh. Bodoh banget, kayak babi. Sok jago. Zongxi aja diremehin. Bener-bener sombong. Mau andalkan orang begini buat bangkit lagi. Grup keluarga Liu susah tuh. Emang pantas. Nama Hai Cheng hancur sama ibu dan anak itu. Bener banget. Kalian semua pelin-pelan. Biasanya panggil Tuan Muda Liu, Tuan Muda Liu. Tapi hari ini, begitu ada masalah langsung pindah pihak. Santai saja. Tunggu Dasyachun tunjukkan kemampuan. Mereka pasti diam. Diamlah kamu. Kamu beneran kira keledaimu itu hewan suci ya? Kok kamu tahu? Kamu? Danggui, percaya sama ayah. Iya, percaya sama kakak iparmu. Kamu mulai lagi. Udah saat kayak gini, kalian masih di sini rebutin cowok. Keluarga Liu kalian bisa sampai hari ini. Keadaan seperti ini memang pantas sih. Bener banget. Nenek malah ngumpet di selimut sampai bikin aku ketawa. Sampai segitunya cari cowok ya? Santai aja. Tunggu gue habisin yang satu ini. Setelah sampah ini kelar, gue sendiri bakal puaskan kalian. Kalau udah coba hebatnya gue, pasti kalian nggak bakal bisa lepas deh. Ngimpi aja, lihat muka lu aja gue mual. Wah, pedas banget. Gue suka. Gue belum pernah coba ibu sama anak. Tuan Muda Zhou, nanti abis dapat ibu anak ini, gue pasti bantu latih baik-baik. Nanti biar mereka minta sendiri. Ah, lu nggak ngerti apa-apa. Yang beginian harus paksa. Baru asik. Aduh, Mulut lu bau banget. ini siapa yang mukul gue? Tuan Muda Zhou, dia. Cepet banget. Gue sampai nggak lihat cara dia nyerang. Lo yang ngelakuin ya? Ganteng banget. Gue lagi nanya, jawab. Wah, ini jelek banget sih. Siapa suruh gue baik hati? Gue kasih lagi satu. Pas simetris. Berani loh. Tuan Zhou, Berani lo nyerang gue. Ngomong jangan asal. Gue ini bantuin lo. Nggak percaya tanya aja ke semua. Jadi lebih enak dilihat kan? Sekarang nggak kayak tadi. Udah nggak kelihatan hina. Kacau nih. Gue bakalan habisin kalian. Si bodoh Chun. Giliran lo. Jia. Siap-siap mampus. Ming Er, murid baik. Ming Er. Jangan kenapa-kenapa ya. Ayah, aku... Ming Er. Hari ini lo buat masalah besar. Bencana besar banget. Gua bakal bikin lo dan keluarga Liu hancur bareng-bareng. Anak durhaka. Ini masih keledai apa bukan sih? Bisa ngalahin master aja nih. Sialan. Gimana? Udah aku bilang kalian bukan tandingannya Dasyachun. Sekarang percaya kan? Pantas Pak Liu begitu berani. Ternyata andalan keluarga Zhou nggak ada apa-apanya dibanding keledai. Sekarang situasi langsung berubah. Sepertinya peta Hai Cheng akan berubah besar.
Keluarga besar apaan sih? 3 master itu. Bahkan bokap gue nggak perlu turun tangan, Om Keledai. Langsung bikin kalian kocar-kacir. Ngapain bengong? Masa sih sebanyak ini nggak bisa ngalahin satu binatang? Serang! Ayo serang semuanya! Bunuh keledai itu, sama anak itu juga. Seru banget, beneran seru. Udah lama nggak ngeledek orang Bloon. Dasya Chun, udah cukup, jangan main lagi. Oke, bos. Pak Chin. Minggir! Terlalu brutal. Semua. Keluarga Zhou coba balikan fakta. Mereka rebut harta keluarga Liu. Pemimpin kejahatan sudah dihukum. Ada yang mau bicara lagi? Dan kalian juga. Maaf Pak Liu, saya salah. Pak Liu, saya juga salah. Pak Liu, Anda sangat baik hati. Saya juga tak mau khianat. Kalian semua pengkhianat. Kuajar kalian. Cukup, Dangui. Bu! Pergi dari sini. Pak Liu, Pak Liu. Saya cuma bilang sekali. Cepat pergi. Woody. Maaf, aku lagi-lagi bikin kamu selamatkan aku. Nanti kita bicara. Cing cing. Woody. Untung hari ini ada kamu. Juga si keledai senior. Kenapa kamu sungkan sama aku? Urusanmu itu urusanku juga. Soal keledai bodoh ini, nggak usah dipeduliin lagi. Aku cuma mau tahu, kenapa tiba-tiba aku punya ini? 2 bocah ini ya? Begini ceritanya. Apa? Aku pergi 20 tahun. Astaga. Guru keledai, senior keledai. Jangan-jangan, kamu ngerti aku ngomong. Kamu beneran hewan dewa ya? Tadi kamu keren banget. Keledai ini nggak tahan dipuji. Dipuji lagi dikit, pasti ekornya mau ngangkang ke atas. Nggak usah urusin. Lagian aku ngomongnya, memang bener kok. Iya kan, guru keledai. Tadi Anda keren banget. Anda emang hewan dewa hidup. Tiada duanya di dunia. Aku suka denger yang kayak gitu. Kedengeran enak, bilang lagi dong. Lihat tuh mukanya belin lo. Kalau bukan karena cincing, hari ini pasti gua ajar lo habis-habisan. Gua nggak percaya. Nggak mungkin bener. Nggak mungkin. Semua. Karena masalah kecil ini udah kelar. Acara lanjut kayak biasa. Izinkan gue umumkan, tamu utama jamuan kali ini adalah guru gue, Woody. Setelah acara ini, gue bakal serahin manajemen perusahaan ke dia. Gue umumkan sekarang, jamuan resmi dimulai. Oke. Apa? Anak dan cucu gua mati? Siapa yang ngelakuin? Itu grup Liu. Woody. Mau mati ya? Grup Liu nggak usah ada lagi. Kali ini puas banget makannya. Cing cing. Aku mau tunjukin barang berharga ke kamu. Ini Pil awet muda. Cing cing, aku belajar teknik pil ini. Aku ikut guru selama 7 hari. Serius loh. Pil awet muda ini bisa bikin muda lagi. Dan juga bisa tetap muda terus. beneran. Jelas dong.
Cuma ada efek samping dikit. Kok kamu langsung telan sih? Nggak boleh ya. Sebenarnya boleh juga. Ya sudahlah. Kalau udah telan, ya udah. Gawat. Kakakku nggak bisa dihubungi. Jangan-jangan kenapa-kenapa. Udah ngangkat seharian. Sekarang harus jaga pintu lagi. Siapa? Siapa yang nggak ngomong? Master Keledai. Kamu bisa ngomong? Guru Keledai, bukan. Keledai Dewa. Ternyata kamu beneran dewa. Waktu pertama kali ketemu kamu, aku udah tahu, auramu beda banget. Jangan pamer. Oh iya, Om Keledai. Bisa nggak ajarin aku jurus dong? Aku mau nolong kakakku. Kakakku hilang sekarang. Cek. Tunggu. Kamu nggak boleh masuk sekarang. Kalau nggak, bisa ganggu mereka berdua. Hah? Nggak bisa, kakakku hilang. Aku harus masuk sekarang. Kalau enggak... Siu, kenapa? Bukan, kamu siapa? Nggak sopan amat. Lihat baik-baik siapa aku. Kenapa kamu mirip banget sama mamaku? Waktu muda, mirip persis banget. Aku memang ibumu. Mama, kok mama bisa muda gini? Mama operasi plastik ya? Ngomong apa sih? Semua ini gara-gara ayah kamu. Udah, nggak mau bahas. Tadi kamu bilang kakakmu kenapa? Kakakku hilang. Begitu kejadiannya. Waktu pesta, kakakku sudah hilang. Aku tanya banyak orang, semua bilang nggak bisa temukan kakakku. Bu, sekarang gimana? Ini salahku. Waktu itu, perhatianku cuma ke jalannya pesta. Kata kamu, kita baru aja berantem sama keluarga besar itu. Kakak juga hilang pas saat penting ini. Jangan-jangan kakak diculik ya? Kalau diculik, ya tinggal selamatin aja. Tapi sekarang kita aja nggak tahu dia di mana. Aku suruh orang cari sekarang juga. Cing. Berhenti. Aku masih mau tanya sesuatu. Kamu beneran ayahku? Kalau nggak ada masalah, iya. Aduh, Aku nggak percaya kamu. Kamu baru 20-an tahun. Aku udah 20. aduh. Apa susahnya ngerti gitu? Waktu di gunung sama di bawah beda. Ya beda. Terus, iya dong. Pantas aja. Pantas Haicheng berubah banget. Pantas Cincing matang gini. Matang banget ya. Udah jelaskan semua. Aku tetap nggak percaya kamu. Katanya waktu beda segala. Oh, kamu bawa keledai? Ya, kamu dewa dong. Kalau aku yang bawa. Bentar deh. Paman Keledai. Beneran kamu lagi latihan jadi dewa? Jadi, kamu beneran ayahku? Iya. Ayah. Iya. Ayah. Bisa nggak bikin aku jadi hebat juga? Ajari aku bisa terbang dan lenyap dong. Biar aku bisa sekali tepuk semua orang langsung KO. Sekali pukul, ngelumpuin master juga bisa nggak? Nggak bisa. Mana bisa cari jalan pintas buat kultivasi? Kenapa kamu selalu mikir langsung sukses gitu sih? Ayah, coba hitung dong. Kakakku di mana? Biar mama nggak perlu cari-cari lagi, bener kan? Aduh, itu sih. Saya juga nggak jago ramal-ramal pakai icing. Bukan. Itu nggak bisa. Yang itu juga nggak bisa. Terus ayah gunanya apa? Dasar bocah bandel. Kamu ngomong ke ayah gitu ya? Pantas suka nakal. Kamu nih memang butuh dihajar. Jangan deket-deket. Kalau kamu deket, aku bilangin mama. Dasar bocah nakal. Lihat nih aku. Ma. Aku. Udahlah, kalian berdua jangan ribut. Siu tadi diculik orang dari 3 keluarga besar. Mereka bilang, kamu yang harus ke sana. Apa? Anakku yang baik. Kau mati, bagaimana aku hidup? Anakku. Anakku yang baik. Pesan dari Tuan Tua sudah disampaikan.
Kalau Wu itu masih tak datang, bunuh saja putrinya. Gantung di tiang lampu. Tuan, kau harus balas dendam untuk Deyu dan Ming. Kita cuma punya satu anak dan cucu. Tapi dibunuh binatang itu. Anakku tersayang. Nanti kalau cowok ganteng itu datang, aku pasti akan kuliti dia. Cungkil matanya, potong lidahnya, penggal tangannya dan kakinya untuk persembahan arwah mereka. Benar, jangan cuma biarkan dia mati. Aku mau seluruh keluarganya ikut mati, terutama Liu Qingqing, perempuan jalang itu. Kalau dia nggak genit, nggak godain musi bajingan kecil itu, anak kita pasti nggak akan mati. Jangan khawatir, Nyonya. Aku akan urus dia baik-baik. Tidak. Aku nggak mau mereka mati semudah itu. Telanjangin dia. Iket di depan makam anakku, biar dia dihina siang malam. Kalian mau ngapain? Anakku di mana? Hei nak, jangan muter-muter. Kepalaku pusing nih. Tapi Om Lu, kakakku sudah ditangkap. 3 keluarga besar itu, apalagi keluarga Zhou itu, kakakku pasti akan disiksa parah. Tenang saja. Ada bos yang bantu. Pasti aman. Om Lu, aku dengar ketua keluarga Zhou itu sudah jadi master bertahun lalu. Menurutmu, kalau terjadi apa-apa sama ibuku, maka dia... Cuma lawan semut-semut itu. Om Lu, selalu ada kemungkinan terburuk. Kan lebih baik waspada. Oh ya, kita bisa cari bantuan. Kita ke keluarga Liu minta bantuan, boleh kan? Paman Lu, bisa nggak sih? Kalau ibuku kenapa-kenapa, kita juga ada yang bantu, bener kan? Lepasin. Ada bos besar di sini, nggak bakal ada masalah. Dan bos sudah bilang, diam aja di rumah, nggak boleh kemana-mana. Paman Lu, kok kamu nurut kata ayahku sih? Ayahku paling takut sama ibuku. Ibuku paling sayang sama aku. Paman Lu tak terkalahkan. Paman Lu nomor 1 sedunia. Masa takut sama ayahku? Aku Long, mana mungkin takut dia. Ayo kita pergi, naik. Oke. Di mana anakku? Putih! Xiu ada di dekat sini. Cari lokasi tepatnya. Butuh waktu lagi. Coba tahan mereka. Harus temuin dia ya. Tenang aja. Aku datang. Serahkan putriku. Liu Qingqing, kamu itu wanita cantik nggak bermoral. Kamu bikin anak dan cucuku celaka. Sekarang kamu ganggu pemakaman. Kalian berdua datang pas banget. Mati saja. Jangan. Ada apa ini? Tuan Zhou mau ngamuk. Woody. Parah. Sayang, kamu gimana? Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Berani banget kamu. Sombong sekali. Cuma karena bisa bela diri, kamu pikir bisa seenaknya. Pakai cara kotor buat celakai keluargaku. Sampai masuk ke ruang duka cucuku. Mau terus bikin rusuh di rumah keluarga Zhou. Tidak bisa menang, malah ngoceh. Cuma bisa bacot ya. Anak kurang aja. Tuan Tua Zhou, makan bebas saja, tapi mulut jangan ngawur. Jelas-jelas anakmu, Zhou Min, yang duluan mau hancurin keluarga Liu. Kami cuma bela diri doang kok. Bukannya Zhou dan Tuan Muda Zhou datang ke pesta, terus dibunuh orang-orang grup Liu dan tewas kan? Dengar omongan Pak Liu, apa jangan-jangan ada rahasia lain? Grup Liu selalu damai sama semua orang. Beda sama ayah anak keluarga Zhou, mereka emang sombong dan kasar. Omong kosong. Yang hancurkan Liu itu anakku. Dapat perintah gubernur, datang buat negosiasi sama kalian. Itu memang untuk hancurkan kalian. Itu juga perintah resmi gubernur. Kalian malah nggak mau jalankan. Bener-bener nggak tahu aturan. Gubernur pun tak boleh langgar hukum Daxia. Putuskan masa depan orang sama aja bunuh orang tua mereka. Kalau mereka berani rebut, ya harus tanggung akibatnya. Tapi anakku tak pantas mati. Itu salah dia sendiri. Siapa sangka juga dia begitu lemah. Ternyata ditendang keledai langsung mati. Omong kosong. Keledaimu itu naga jadi-jadian. Kau bener-bener pikir aku ini orang bodoh? Anggap semua orang berpengaruh di sini juga bodoh? Iya, kau kira kami semua bodoh? Betul. Gila, kau tahu juga. Aku. Oke. Saya nggak mau debat sama kamu.
Karena sudah masuk rumah keluarga Zhou. Jangan coba pergi. Zhou tua, harusnya dari dulu begini. Kepala keluarga Fang, kepala keluarga Wang. Tak disangka mereka, ternyata mereka juga datang. Kepala keluarga Fang, kepala keluarga Wang, dan juga Tuan Tua Zhou. Mereka semua petarung terkenal. Mereka juga saudara seperguruan, dekat satu sama lain. Semua sudah sejak dulu masuk ke level master. Makanya, baru beberapa tahun, 3 keluarga besar ini bisa naik sampai posisi sekarang. Betul. Sekarang 3 keluarga besar bersatu. Seluruh kota Hai. Nggak ada yang bisa lawan. Kali ini biarpun anak itu kuat banget, hari ini juga pasti kalah di sini. Lao Fang, Lao Wang, akhirnya kalian datang. 3 keluarga besar kita. Dekat dan bersatu. Kalau keluarga Zhou ada masalah, kami berdua. Mana mungkin diam saja. Tuan Zhou, lakukan saja. Gabungan 3 keluarga besar kita, masalah besar pun bisa diatasi. Meski gubernur datang, tetap harus kasih kita sedikit muka. Para kepala keluarga, silakan jadi saksi untuk saya. Hari ini keluarga Zhou akan bunuh orang ini. Balas kematian anak cucu saya, basmi grup Liu. Bersihkan sampah dari kota Hai. Anak muda menyerah saja. Tua Zhou, kamu bodoh ya? Suruh nyerah langsung nurut. Jangan lupa aku punya sandera. Kamu punya 1 menit. Kamu boleh nggak nurut. Tapi kalau nggak nurut, setiap lewat 1 menit, aku suruh orang potong 1 jari putrimu. Biar 10 orang memperkosanya. Aku mau lihat. Kamu lebih keras kepala atau pisauku lebih tajam. Berani kamu. Kalau sentuhan aku sampai 1 rambut pun, keluarga Zhou akan lenyap total dari kota Hai. Lihat aku berani nggak? Gimana Wudi? Kamu rasakan jejak Xiu belum? Bilang sesuatu dong. 10, 9, 8, 7. Oke. Kamu menang. Aku nyerah. Tanpa melawan. Tapi kamu harus di depan orang penting kota Hai janji ke aku. Jangan sakiti anakku. 1 rambut pun nggak boleh. Tenang aja. Aku Zhou Tongtian pasti tepati janji. Tuan, Sini, ikat dia. Ya, Aduh. Aku sudah menyerah kok. Kalian juga lemah ya. Bahkan mendekatiku aja nggak bisa. Gimana mau nangkap aku? Sudah dikasih kesempatan juga. Tetap nggak guna ya. Pak Zhou, anak ini pelakunya. Dia yang celakain anak sama cucumu. Apa dia juga melukai Master Qin? Iya, Qi-nya dilepas keluar. Kekuatan segitu, pasti sudah Grandmaster Shantian. Keren juga bocah. Usia muda begini, sudah jadi Grandmaster. Bisa mengalahkan Master Qin, nggak aneh lagi. Tapi, bocah, Qi-mu keluar. Masih bisa lawan orang biasa. Tapi kalau kami Grandmaster turun tangan, gimana kau tahan? Iya, bocah ini benar-benar di luar dugaan. Tapi walau sehebat apapun, diam aja berdiri. Nggak mungkin tahan Grandmaster. Benar. Tadi kupikir bisa melawan aturan juga. Ternyata tidak ada keajaiban. Keajaiban apaan? Di Haicheng, berani lawan 3 keluarga besar. Belum pernah dengar ada yang selamat. Bocah searogan ini mati juga salah sendiri. Tenang saja. Lihat, aku bakal cepat temukan Xiu. Anak muda, aku kasih kamu 1 kesempatan terakhir. Bunuh diri saja, biar aku nggak perlu turun tangan. Jadi kamu nggak perlu kesakitan. Tapi aku nggak paham, gimana caranya bunuh diri? Atau gimana kalau kamu contohin ke aku? Tak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Anak ini cari mati. Pak Wang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, bukannya kamu mau tangkap aku? Grandmaster bawaan lahir. Aku aja diem di sini. Kamu sendiri malah mundur. Atau aku deketin kamu dikit. Kamu. Oh, kamu bercanda. Ketua keluarga Wang, ketua keluarga Fang, dan Tuan Tua Zhou. 3 orang tuh. Semua Grandmaster terkenal. Tapi mereka bahkan tak bisa dekati bocah ini. Barusan adu tangan dengan Tuan Tua Zhou. Tuan Tua Zhou mundur beberapa langkah. Aku sudah tahu dia luar biasa. Tapi kupikir hanya karena Tuan Tua Zhou lengah.
Ternyata dia sehebat ini. Kita semua salah menilainya. Dia bahkan belum keluarkan seluruh kekuatannya. Sepertinya, aku masih meremehkanmu, Woody. Cukup. Woody, kan? Kamu memang hebat. Sekarang aku menyesal. Aku takkan biarkanmu menyerahkan diri begitu saja. Lebih baik kau bunuh diri. Kalau tidak, aku suruh orang. Buat sesuatu pada si imut itu. Kakek Joe, barusan kau sudah di depan semua orang penting Hai Cheng berjanji, asal aku menyerah, kau tak akan sakiti putriku sedikit pun. Oh, sepertinya memang begitu. Tapi sekarang aku ingkar. Kenapa? Gimana? Tua bangka, jangan cari masalah. 10, 9, 8, 7. Woody, Mau mati, ya. Lao Fang, Lao Wang, kita bareng-bareng. Oke. Minggir. Tuan Gubernur, lihat sana. Aura menyeramkan itu. Apa itu meriam satelit Amerika? Udah jadi? Cepat, percepat. Panggil Dewa Tua. Ah. Kakak keledai. Jalan pelan, kakak keledai. Bukan. Sayang. Dengar aku jelasin. Aku bener-bener nggak bohong. Beneran ada seekor keledai. Larinya lebih kencang dari Ferrari aku. Serius. Bukan. Aku sewain peternakan itu buat pelihara keledai. Itu buat kembangin. Agar dapat bibit unggul. Aku nggak buang-buang duit. Punya simpanan. Mana ada aku punya simpanan? Bukan. Sayang. Aku siapa? Kamu belum kenal aku. Kamu. Halo, dasar nakal. Kenapa diam aja ngomong dong? Bang keledai. Keledai. Bukan. Sayang, jangan panik. Aku matiin telepon dulu. Aku lihat keledai itu lagi. Nanti aku videoin buat kamu. Om keledai. Itu apaan? Bos sudah turun tangan. Sekali serang. Cuma sekali. Langsung kalahin 3 orang gabungan. Padahal mereka master terkenal semua. Kok bisa segampang itu kalah? keren banget. Pantas saja sih terpikat. Oh iya, ada jejak sih. Dia di sini. Serius? Sekarang kalian paham kan? Hidup mati kalian ada di tanganku. Berani ancam aku pakai anakku. Sekarang aku pakai nyawa kalian buat ngancam balik. Apa? Mereka masih hidup? Uhuk. Ternyata rumor itu benar. Kamu bukan master, tapi di atas master. Pantas saja. Kita bertiga gabung pun tetap kalah sama dia. Lao Zhou, kamu nggak bilang ke kami. Dia mungkin saja sudah di atas level master. Benar, Lao Zhou. Kamu nih, beneran nggak asik. Rumor memang suka salah. Kalau bukan duel hari ini, siapa sangka ada yang semudah ini di atas level master. Satu tingkat beda, jaraknya kayak jurang. Cukup, stop lawan. Pak Fang, bukan urusan kita juga. Anak dan cucu mati bukan masalah kita. Ngapain ngotot banget sih? Iya. Aduh. Pak Zhou, jangan salahin kita juga. Masalah ini susah banget. Lagian, soal ini sebenarnya kamu juga salah. Di atas master, kekuatan udah beda level. 10 master pun kalah. Mereka bukan tandinganmu. Bagus kamu tahu. Serahkan orangnya, lalu buang semua kekuatanmu. Aku nggak bakal ganggu keluarga Zhou. Buang semua kekuatan, malah nyusahin keluarga Zhou. Kamu pikir kamu layak? Oh, Kalau bukan karena hari ini, terpaksa banget sih. Aku nggak mau buka kartu andalanku. Di atas master. Futsua, apa yang kamu lakukan? Naik level di saat genting. Tidak. Auranya begitu kuat. Ini pasti bukan naik level mendadak.
Tak sesederhana itu. Jangan kira cuman kamu saja yang bisa jadi luar biasa. Selama ini aku selalu menahan kekuatanku. Tujuannya menabung hingga cukup untuk melangkah maju. Nanti langsung bisa naik ke puncak. Tapi kamu malah ganggu rencanaku. Aku tak berharap lagi. Hari ini biar kamu lihat apa itu kekuatan di atas seorang master sesungguhnya. Tidak baik, kakiku. Celaka. Zhou tua, kenapa bahkan kami juga kamu serang? Futua, kok kamu serang orang sendiri juga? Sebenarnya kamu mau apa? Woody. Kekuatan ini, walau tak bisa langsung naik ke puncak, tapi jauh melebihi kekuatan master. Anak muda, kamu akan jadi korban untuk anak cucuku. Udah selesai ngomong belum? Iya. Serevet. Apa sih? Monster aneh. Long Aotian, Gubernur Provinsi Jiang. Mohon banget, Dewa Tua, turun gunung. Demi Daxia, selamatkan negara. Redakan perang perbatasan. Pulanglah. Aku udah biasa hidup bebas. Nggak bakal turun gunung. Dewa Tua, sekarang, zaman chaos akan datang. Banyak negara lain pada Daxia kita juga mengincar kita. Tanpa bantuan Anda, kalau perang meletus, rakyat Daxia bisa terjebak dalam kesengsaraan. Cari muridku saja. Makasih Dewa Tua. Nggak tahu. Murid Anda sekarang di mana? Gimana cara cari dia? Ke kota Hai saja. Namanya Woody. Tak terkalahkan di dunia. Makasih Dewa Tua. Tunggu bentar. Hahaha. Ada pesan apa Dewa Tua? Hahaha. Menarik. Kamu ternyata juga terkait muridku. Ada kaitan karma. Ah, Jangan dekati, jangan. Seseorang, tolong. Jangan teriak, aku tahu. Orangnya di sini. Serahkan saja. Kamu, apa maksudmu? Aku nggak tahu. Nggak tahu maksudku. Biar ku ingatkan. Aku bilang. Di ruangan rahasia. Kuncinya di sini. Mau selamatkan orang? Jangan harap. Jangan. Hah? Si kecil itu sudah kutusuk racun. Nggak sampai setengah jam lagi. Hahaha. Bukan urusanku. Dia semua. Keluarkan kuncinya. Keluarkan kuncinya. Sudah kuberi kesempatan. Kamu sendiri yang sia-siakan. tunggu. Tuan Gubernur, kenapa Anda di sini? Tuan Gubernur, ini apa? Gubernur. Hahaha, lucu banget. Kamu habis. Mau halangi aku? Tuan Gubernur, tolong. Si kecil ini bunuh anakku dulu, lalu bikin kekacauan di aula duka, terus bunuh orang di rumah Joe. Kamu Woody, ya? Iya, kenapa? Ketua Wang, Ketua Fang. Kalian bicara dong. Sebenarnya apa yang terjadi? Aduh, Tuan Gubernur. Dengar dulu penjelasan saya. Sebenarnya Ketua Joe ini, dia mau rebut grup Liu. Akhirnya malah kehilangan anak sendiri. Cucunya juga mati. Sekarang dipanggil kami buat lawan dia. Ngaco. Jelas si kecil ini penyebabnya. Diam. Tuan Gubernur, kenapa pukul saya? Kenapa pukul kamu? Kalian cuma cari untung. Suka tipu dan bohong. Sama sekali nggak peka. Penuh kejahatan. Kira aku nggak tahu? Merampas dengan paksa. Menindas orang baik. Sesuai hukum Daxia, seluruh keluarga Joe diasingkan ke perbatasan. Untuk pelaku utama, dihukum mati setelah musim gugur. Habis sudah. Untuk kalian berdua. Walau kalian salah duluan, tapi kalian mau berubah. Setelah dapat maaf korban,
bisa dihukum lebih ringan. Terima kasih, Gubernur. Jangan senang dulu. Iya, tahu. Tuan Liu, keluarga Wang kami yang salah duluan. Saya mau serahkan setengah harta keluarga saya untuk Anda. Semoga Anda memaafkan kesalahan kami. Benar. Saya juga mau serahkan setengah harta saya. Harap Tuan Liu beri keringanan. Woody, Cing-Cing, kamu yang pilih. mulai sekarang, kamu kepala keluarga kita. Kamu yang tentukan semuanya. Saya ikut saja. Kalau begitu, terima saja semuanya. Kalau gratis, ambil aja. Wah, makasih Bos Wu. Terima kasih Bos Liu. Tuan Woody, sekarang kamu belum bisa bunuh dia. Bukankah anakmu masih ditahan di sini? Kalau tanpa kunci, Menurutmu aku butuh? Buka. Kamar kosong. Kok bisa? Keterlaluan banget. Besar-besaran banget. Buat orang asing gelar pesta sambutan. Mempermalukan keluarga Liu. Masih santai minum teh. Kamu ini punya anak hebat. Katanya nggak ngaku Cing-Cing. Kenapa pedulin dia? Takut orang lain ngomongin aku. Kamu tahu nggak? Siang bolong. 2 cewek rebutan 1 cowok. Di depan orang-orang penting Hai Cheng. Juga anaknya sendiri. Coba kamu pikir. Gimana menurutmu? Ini manusia. Bisa-bisanya dia lakukan ini 20 tahun lalu. Dia berani hamil di luar nikah. Sekarang malah makin parah. Bersama anak perempuannya. Rebut pria di depan umum. Bener-bener nggak tahu malu. Nggak tahu malu banget. Malu itu juga urusan dirinya sendiri. Tapi marganya Liu. Orang luar taunya. Dia bagian dari keluarga Liu. Nanti, muka tuaku ini mau ditaruh di mana? Sudah pisah rumah 20 tahun. Nggak pernah kamu peduli. Sekarang baru peduli begituan. Bikin aku bener-bener marah. Beneran marah banget. Aku akan suruh orang buat pernyataan resmi. Keluarga Liu saya harus putus. Hubungan dengan Liu Qingqing itu tak ada urusan lagi. Tidak saling kontak sampai mati. Tidak bisa. Saya anggap Gui dan Siu 2 cucu baik saya. Bawa saja mereka balik ke keluarga Liu, akan saya didik sendiri. Tak boleh seperti Liu Qingqing jelekkan nama keluarga Liu saya. Ayo cek. Apa itu? Benda aneh. Benda apa itu? Cepat sembunyi. Oh. Astaga, Om Lok. Kamu kayak rudal keledai. Naga ini bilang 30 kilo emang gampang santai saja. Kakek nenek. Danggui. Kami baru mau cari kamu. Tak nyangka kamu duluan datang. Kamu mau nggak? Mulai sekarang. Oh ya nenek. Nenek, kita jangan bahas ini dulu. Ayah sama ibu aku pergi ke rumah keluarga Jo. Cepat cari orang. Bantu mereka dong. Apa ayahmu? Ibunya kamu? Iya, kenapa? Ayah yang kamu maksud, itu ibumu. Yang khusus adain pesta penyambutan itu. Cowok itu? Iya, kenapa? Kakek, jangan bahas ini dulu. Kita buru-buru cari mereka. Nggak boleh pergi. Kenapa? Dulu seharusnya nggak boleh mengalah ke ibumu. Biar ibumu bawa kamu dan kakakmu pergi. Lihat kamu sekarang. Jadi kayak gini. Setiap hari masalah terus di luar. Sebelum masuk, nggak tahu ketuk pintu dulu. Bener juga. Masih bisa ketawa. Pertama nggak sopan. Kedua nggak tahu tata krama. Sudah dimanjain sampai nggak bisa apa-apa. Kamu tahu nggak? Kakek, nenek, saya salah. Saya nggak akan kayak gini lagi. Cucu baik. Jadi anak baik itu tahu salah dan mau berubah. Nenek, sekarang kita bisa bantu mereka kan? Sudah tahu salah masih mau pergi. Menurutku, kamu bahkan nggak tahu salahnya di mana. Saya cuma nggak ketuk pintu kan? Kamu seharusnya nggak ikut ibumu meninggalkan keluarga Liu. Bukan gitu kakek. Mulai sekarang kamu tinggal di keluarga Liu, nggak boleh kemana-mana. Nggak bisa. Saya masih harus selamatkan orang tua saya. Mereka gimana? Aduh, cucu baik. Jangan bikin kakek marah.
Oke, kalau kalian nggak mau bantu mereka, saya cari sendiri. Berani ya? Saya cipir, Ci. Panggil orang. Tuan, Bawa dia pergi. iya. Hei, jangan dekati aku. Aku bilang sama kalian, sekarang aku kuat. Aku bisa kungfu sekarang. Maaf Tuan Muda. Haha, Paman Keledai. Paman Keledai. Aduh, menurutku kamu benar-benar payah. Terlalu akrab sama keledai. Semuanya minggir. Ini Paman Keledaiku. Kalau kalian tahu diri, pergilah sendiri. Kalau tidak, kalian bakal susah sendiri. hahaha Tuan Muda. Kamu nggak punya kekuatan sama sekali. Gimana kamu mau bikin kami susah sendiri? Jangan-jangan keledai bodoh ini ya. Hahaha, jangan ketawa lagi. Paman Keledaiku hebat banget. Mending kalian sadar diri. Saranku, cepat pergi. Jangan cari masalah. Hahaha. Cukup. Bawa dia pergi. Siap, anggap aku nggak ada ya. Siapa yang ngomong? Pura-pura jadi dewa. Bawa dia pergi. Kalian semua master tingkat tinggi. Masa lawan seekor hewan aja nggak bisa? Aku naga. Semut kecil kayak kamu berani remehkan aku. Naga. Beneran naga? Om Keledai, kamu naga beneran? Nah, ayo kita pergi. Oke, Om Keledai. Kita pindah tempat dulu. Kok bisa? Kenapa nggak ada orang? Siu, kamu di mana? Orangnya mana? Bukannya katanya di ruang rahasia? Harusnya tadi ditaruh sini. Aku jelas lihat tadi. Aku tanya, orangnya mana? Tadi memang dikunci di situ. Woody, gimana ini? Di mana anakku? Di atas Grandmaster. 5 indera meningkat tajam. Bisa merasakan. Area ribuan meter bisa dirasakan. Kau bilang. Apa aku sudah tebak duluan? Kau bisa merasakan. Imut. Woody level di atas Grandmaster. Katakan, Mau tahu? Berlututlah minta padaku. Biar aku di depanmu. Permainkan wanitamu puas-puas. Asal aku bisa puas. Mungkin saja. Mungkin aku bisa. Kasih tahu kau karena baik hati. Kau mau seluruh keluarga Zhou masuk ke jalan kehancuran. Hahaha, jalan kehancuran. Jalan kehancuran. Bagus. Setidaknya aku masih bisa. Ajak satu korban juga. Woody, Kamu mau selamatkan anakmu? Atau pilih wanitamu? Pilihlah, pilihlah. Hahaha. kamu. Mama. Papa. Putra, ngapain kamu di sini? Tentu bantu cari kakakku. Selain aku, nggak ada yang bisa temuin si kecil ini. Nggak ada yang tahu dia sembunyi di mana. Kalau kamu nggak pilih sekarang, bakal nyesal. Kakek, jangan pikir cuma kamu aja yang tahu di mana kakakku sembunyi. Jangan-jangan kamu lupa Zhou Kun. Ternyata si pengkhianat itu. Dia di mana? Ayah Raja udah di jalan. Sialan. Mati aja. Berhenti ya. Siu! Woody, hei! Cepat tolong dia! Siu hampir nggak kuat. Siu, kamu sadar? Mama. Woody. Aku tahu kamu masih peduli aku. Bukan, Aduh. Gimana caranya bikin dia percaya kalau aku ayahnya? Ini namanya apaan sih? Mana ada anak cewek naksir ayahnya sendiri? Aduh. Ayah, siapa suruh kamu masih muda dan ganteng? Yang penting tuh, kamu juga udah selamatin kakakku berkali-kali. Kalau aku jadi cewek muda, aku juga bakal suka sama kamu. Suamiku dengar anak bilang begitu. Setelah itu, jangan sampai cari masalah dengan cewek kecil. Bukan gitu, King. Kamu tahu sendiri aku gimana. Kamu pasti tahu aku gimana. Waktu aku selamatin Siu, aku nggak tahu soal hubungan kita. Coba lihat, aku di gunung cuma latihan 20 hari.
Siapa sangka, pas turun gunung, udah lewat 20 tahun. Aduh, takdir memang aneh. Mending kita mikirin gimana jelasin ke Siu nanti. Jelasin aja. Menurut kalian, kalau dia bangun, terus tahu kebenarannya, apa dia bakal kabur lagi kayak dulu? Diam-diam pergi gitu. Siu, Kamu bangun, Siu. Siu, kamu sadar, Siu? Mak, ini di mana ya? Kak, kamu di rumah kami. Waktu itu kamu hampir dibunuh si kakek bermarga Joe. Aku, ayah, dan ibu. Woody. Haha, Siu, ini aku ayahmu. Harus banget bilang gitu. Sungguh, aku ayahmu. Bukan ayah tiri, tapi ayah kandungmu. Ayah kandungmu. Apa maksudmu? Ini situasinya memang rumit. Aku jelasin singkat. Jadi guruku bawa aku naik gunung latihan selama 20 hari, nggak nyangka. Setelah turun gunung sudah lewat 20 tahun. Gak suka, aku nggak perlu bohong aku. Kenapa aku harus bohong? Aku benar ayahmu. Kalau nggak percaya, lihat tes DNA. Kak, aku bersaksi, dia benar-benar ayah kita. Iya, Ayah! iya. Kalian nggak kerja sama buat bohongin aku kan? Nak, orang sekuat itu apa perlu nipu kamu? Aku si keledai ini jadi bukti terbaik. Keledai bisa ngomong. Ini beneran. Nak, sekarang percaya kan? Panggil ayah.